Permisi teman-teman, saya ingin mengingatkan acara webinar akan dimulai pukul 14.20. Mungkin untuk teman-teman yang ada di room Zoom atau kakak-kakak panitianya bisa bantu mengingatkan teman-temannya yang belum bergabung agar segera bergabung karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
telah menunjukkan pukul 14.20, di mana akan saya segera mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual pada Zoom meeting siang hari ini. Yang terhormat, Pembina UKM Penalaran dan Kreativitas, Bapak Mirwan STMT, Ketua Umum Penalaran dan Kreativitas, Kak Dimas Mirza Alimfasa, dan Ketua Pelaksana webinar, yaitu Kak Han Familia Ayu Pracipta. Serta yang kami hormati, Kak Muhammad Masuda, selaku pemateri pada siang hari ini, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Lalu tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Zaka dan Kak Putri yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom kali ini. Saya, Aida Yuramanur Falaha, selaku pemandu acara, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta dalam kegiatan webinar Creative Creation yang berjudul Ngademkuy, Sabtu 2 April 2022. Acara webinar ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran dan Kreativitas, khususnya di Divisi Bintek. Dan pada tahun ini, webinar Ngademkuy mengusung tema Make Your Good Eye-Catching with Us. Baik, teman-teman, sebelum saya membacakan rangkaian acara webinar hari ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman peserta yang hadir pada siang hari ini. Untuk kakak panitia yang bertugas, bisa bantu share screen, Kak? Baik, berikut adalah tata tertib peserta yang perlu diperhatikan ya, teman-teman. Yaitu peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Lalu peserta diharapkan hadir di Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai dengan format penamaan surname peserta sebagai berikut. Nama underscore universitas atau organisasi atau instansi. Sebagai contoh, Nabila UPN Veteran Jawa Timur. Jika dirasa nama instansinya terlalu panjang, teman-teman bisa menyingkatnya menjadi UPNFJT. Lalu peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama acara berlangsung. Peserta dimohon untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera pada saat webinar dimulai. Lalu peserta dilarang menyebarkan ID dan password pada peserta yang tidak mendaftar secara online. Apabila peserta tidak mematuhi tata tertib, host berhak mengeluarkan peserta dari webinar dan tidak mendapatkan sertifikat. Terakhir, peserta diharuskan untuk mengisi link absensi sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Bisa di next, Kak. Selanjutnya yaitu tata tertib untuk bertanya. Yang pertama, ada peserta dapat bertanya pada sesi tanya-jawab dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format izin bertanya dan melampirkan pertanyaannya. Ketiga, peserta mengaktifkan mikrofon apabila telah diizinkan dan dipersilakan untuk bertanya. Selanjutnya, peserta menyebutkan nama lengkap dan asal universitas. Lalu peserta menonaktifkan mikrofonnya kembali setelah bertanya. Peserta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat bertanya. Dan peserta dilarang untuk bergurau, menggunakan kata-kata kasar, dan menyinggung sara ketika bertanya. Baik, itulah tadi beberapa informasi yang perlu teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara webinar kali ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu ada sambutan dari Ketua Pelaksana, Ketua Umum, dan Pembina UKM Penalaran dan Kreativitas. Lalu ada pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu ada sesi kuis,
ada sesi pengumuman reward dan pengumuman challenge, lalu ada dokumentasi, dan terakhir ada absensi serta penutup. Nah, baik, untuk memperlancar kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana acara webinar, yaitu Kak Han Familia Ayu Pracipta. Kepada Kak Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak M. Mirwan STMT selaku Pembina UKM Penalaran dan Kreativitas, yang terhormat Kak Muhammad Masuda selaku pemateri hari ini, yang terhormat Kak Dimas Mirza Alifansa selaku Ketua Umum UKM Penalaran dan Kreativitas, yang terhormat Kak Zaka dan Kak Putri, serta seluruh peserta webinar Creative Creation 2022 ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak atas kerja keras dari Panitia Webinar Creative Creation 2022, karena berkat kerja keras mereka, kita bisa berada pada webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Han Familia Ayu Pracipta, atas nama Panitia Webinar Creative Creation 2022, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh peserta webinar Creative Creation 2022 ini. Harapan saya dalam acara webinar Creative Creation 2022 ini, semoga materi yang disampaikan oleh pemateri kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pada webinar hari ini. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara dan bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayu atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum UKM Penalaran dan Kreativitas, yaitu Kak Dimas Mirza Alifansa. Kepada Kak Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat, Pembina UKM Penalaran dan Kreativitas, Bapak Mirwan STMT, yang terhormat, Kak Putri Nurlita Ningrum, yang terhormat, Kak Zakaria Wildan Fahrezi, dan yang terhormat, Kak Muhammad Masuda yang menjadi pemateri webinar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada webinar hari ini. Pada kesempatan ini, saya Dimas Mirza Alifansa, selaku Ketua Umum UKM Penalaran dan Kreativitas, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang berperan pada webinar hari ini, serta peserta yang ikut serta meramaikan webinar pada hari ini. Seperti yang kita tahu sebelumnya, webinar Creative Creation merupakan program tahunan dari bidang internal dan eksternal yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur, yang dimulai sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua yang diselenggarakannya webinar ini. Webinar Creative Creation tahun ini mengangkat tema mengenai Make Your Book Eye-Catching with Us, yang merupakan bentuk kerjasama dari bidang kajian dan strategis UKM Penalaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Harapan saya pada webinar ini, semoga webinar ini dapat memperluas pengetahuan teman-teman terhadap dunia desain, khususnya desain pada sampul buku, yang dimana menjadi salah satu elemen yang penting pada saat menerbitkan sebuah buku. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang terlibat dan teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Semoga ilmu dan pengetahuan dari webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga webinar hari ini dapat berjalan lancar sampai akhir acara. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada webinar hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dimas atas sambutan yang telah diberikan. Terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Pembina UKM Penalaran dan Kreativitas, yaitu Pak Mirwan STMT. Kepada Bapak Mirwan, dipersilakan. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat selalu dan tetap semangat, tetap berkreasi. Yang saya Ketua Panitia dan seluruh pengurus serta juga narasumber yang akan menyampaikan materi pada acara webinar pada siang hari ini, dan seluruh peserta webinar ini saya lihat hampir 200 ya, serta 190-an, alhamdulillah, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas dan juga waktu ya yang mungkin di jam-jam seperti ini banyak yang memanfaatkan untuk istirahat, namun Anda semuanya masih semangat untuk mengikuti kegiatan untuk mendapatkan wawasan, untuk mendapatkan keilmuan. Ya, sebentar ya teman-teman, sepertinya Bapak Mirwan sedang mengalami gangguan jaringan. Mungkin kita bisa tunggu sebentar ya. Halo. Ya. Apakah sudah terdengar? Ya, mudah-mudahan suara saya bisa. Panitia bagaimana? Masih putus-putus, Bapak. Halo. Ya, Assalamualaikum. Apakah sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, mohon maaf, ini sepertinya jaringan kurang baik. Ya, pada seluruh peserta dan juga pengurus, saya ucapkan selamat ya, karena dalam kondisi yang terbatas ini Anda masih cukup kreatif untuk menyelenggarakan webinar, dan memang sesuai dengan UKM ini kan UKM penalaran dan kreativitas yang memang harus selalu memunculkan ide-ide serta juga hal-hal yang sifatnya kreatif ya, untuk membangun, untuk menambah wawasan. Nah, saya memantau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman UKM penalaran ini cukup baik dan cukup banyak saya kira, baik yang bersifat penalaran ya ataupun hal-hal yang mendukung dari kegiatan akademik ya, seperti beberapa waktu yang lalu terkait dengan PKM dan lain-lain, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang memacu kreativitas. Nah, saya berharap bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga secara rutin bisa diteruskan nanti oleh pengurus-pengurus berikutnya dalam rangka mengembangkan penalaran dan kreativitas khususnya bagi mahasiswa PN Veteran Jawa Timur dan mahasiswa yang lain pada umumnya. Terima kasih sekali lagi pada para panitia, para pengurus, dan juga narasumber yang akan menyampaikan materinya. Selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang disampaikan nanti bermanfaat serta bisa mengembangkan kreativitas Anda agar lebih berperan di masyarakat nantinya, serta memiliki nilai ya bagi kemajuan bangsa dan negara kita ini. Baik, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat.
Dan jangan lupa, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini pada kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga akan lebih baik kondisi di Indonesia maupun di seluruh bumi ini, ya, dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal semuanya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan tadi, atau mungkin ada gangguan sinyal. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus saya mohon izin untuk meninggalkan ruang virtual ini. Selamat berwebinar. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mirwan atas sambutannya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Umum atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman siang hari ini bahwa teman-teman yang dapat menyalakan kameranya agar dapat menyalakan kameranya sesegera mungkin agar webinar kali ini berjalan secara interaktif ya teman-teman. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang bertema Make Your Book Eye-Catching with Us oleh Kak Muhammad Masuda. Tapi sebelumnya akan kami bacakan profil beliau terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh moderator cantik kita pada siang hari ini yaitu Kak Putri. Kepada Kak Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Aida selaku Master of Ceremony webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta dan juga yang terhormat Kak Zakaria Wildan Fakhrezi dan Kak Putri Nurlita Ningrum yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan turut berpartisipasi dalam mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati selaku moderator pada webinar sore hari ini yang akan memandu acara dalam sesi pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Webinar kali ini akan mengusung tema Make Your Book Eye-Catching with Us, di mana seorang penulis yang akan menerbitkan sebuah buku tidak hanya mengandalkan sebuah tulisan saja, namun harus mempertimbangkan mengenai desain cover buku yang menarik. Hal tersebut penting dan memerlukan perhatian khusus karena desain buku memiliki peran dan menjaring minat masyarakat untuk membeli dan membaca isi buku tersebut. Dan selebihnya akan dibahas lebih lanjut dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Muhammad Masuda, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum mengarah ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita mengetahui profil jelas dari narasumber kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman panitia, boleh dibantu untuk share screen. Bisa diperbesar. Baik, terima kasih. Beliau bernama Muhammad Masuda, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Desain Komunikasi Visual yang kini sedang menempuh kuliah di semester 4. Adapun keahlian yang dimiliki beliau yakni desain grafis dan video editing. Lalu banyak sekali kejuaraan yang beliau miliki, salah satunya yakni juara favorit lomba fotografi PMR Balaraja di SMK Negeri 3 Buduran tahun 2018. Lalu untuk pengalaman dapat dilihat banyak banget pengalaman yang beliau ikuti mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah. Dan sekarang beliau juga bekerja sebagai editor video Nihongo Mantapu yang tidak asing itu adalah YouTube channel dari Kak Jerome Pauline. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk kakak panitia. Baik, kita bakal sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Masuda, apakah sudah terhubung? Halo. Suaraku jelas, Dak?
Jelas, Kak. Ya, halo semuanya. Ya, bagaimana kabarnya nih, Kak? Apakah kuliahnya lancar juga? Alhamdulillah lancar. Ya, ini kalau biasanya dipanggil apa ya, Kak? Dipanggil Huda bisa, Mas Huda juga bisa. Ya udah, berarti Kak Huda aja. Apakah sudah siap, Kak, untuk memaparkan materinya? Ya, siap. Bismillah. Oke. Baik, teman-teman, sesi pemaparan materi akan dimulai. Dimohon untuk seluruh peserta senantiasa mematikan audio selama sesi pemaparan berlangsung, dan dimohon juga untuk selalu on cam ya, teman-teman. Baik, saya persilahkan untuk Kak Huda memaparkan materinya. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Kakak moderator. Sudah bisa dimulai Kak untuk slideshow. Oke, terima kasih. Oke, halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakak moderator, Kakak panitia atas waktunya. Ya, tadi udah dibacakan ya profil singkat dari saya, dan itu benar ya, saya bekerja di dunia kreatif di Nihongo Mantapu Channel, miliknya Jerome Pauline, lebih tepatnya jadi video editor. Namun di samping itu saya juga pernah berkontribusi dalam desain grafisnya untuk aset-aset editing videonya. Bisa langsung di itu Kak, slide kedua. Oke, dan ya, nama saya Muhammad Masuda. Tadi sudah dikenalkan oleh Kakak moderator, saya seorang mahasiswa, bisa dibilang bidang ahli saya di bidang desain grafis atau ilustrator dan juga video editor. Saya juga merupakan mahasiswa kampus tercinta ini di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Jurusan ini tuh mempelajari di dunia kreatif, komunikasi juga bisa, seni juga bisa, kamera dan lain sebagainya. Oke, 1 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah, saya dapat DM ya dari Kak Amel, salah satu panitia dari acara ini. Kalau nggak salah Kak Amel ya, diajak jadi materi seminar ini nih, tentang seminar yang ada hubungannya sama dunia perdesainan gitu. Pas tak baca itu, wih kayaknya menarik nih gitu, buat sharing-sharing pengalaman dan ilmu. Jadi di kesempatan kali ini saya mungkin bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Next Kak. Oke, sebelum memasuki materi yang lebih dalam nih, kita mulai main-main nih di dasar-dasarnya dulu. Kalau boleh tahu nih, teman-teman mungkin bisa bantu jawab, apa sih itu desain grafis? Apakah nyetak-nyetak, kuli desain, kuli gambar, atau bikin meme gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab, apa itu desain grafis? Apa itu desain grafis teman-teman? Ada yang tahu enggak? Mungkin dari Kakak moderator mungkin. Oh, ini ada yang komen dari Kak Citra Syahputri, membuat gambar untuk percetakan Kak. Oke, boleh. Mungkin ini ada salah satu dari teman saya dan di Danu ini, salah satu sahabat saya juga dari DKV, mungkin bisa bantu jawab juga. Desain grafis itu apa ya? Gambar ilustrasi juga bisa. Ada lagi nggak, desain grafis itu seperti apa ya? Yang terpintas gitu dari pikiran kita itu. Desain grafis apa ya? Orang yang menciptakan karya untuk suatu proyek, boleh. Artinya ini jawabannya hampir benar ya. Komunikasi lewat desain Mas Huda. Proses komunikasi melalui elemen visual seperti ilustrasi untuk menyampaikan pesan. Wah, ini Revinda K dari UPN Veteran Jawa Timur, jawabannya benar banget. Jadi bisa di next Kak. Jadi desain grafis itu adalah bentuk komunikasi melalui visual. Kayak gimana tuh? Contoh nih, kita ada logo nih, contoh logo makanan yang bakar-bakar gitulah. Oh, di logonya ini ada gambar apinya teman-teman. Kira-kira mengkomunikasikan apa ya gitu. Contoh, api yang mengkomunikasikan semangat
semangat makan yang tinggi gitu ya. Terus ditambah lagi warna merah. Oh, warna merah ini pedas gitu ya. Nah, itulah contohnya dari tujuan dari desain grafis, yaitu untuk menyampaikan suatu ide atau pesan kepada orang lain melalui sebuah gambar. Seperti poster juga bisa, logo, ilustrasi, cover buku pun juga bisa. Gitu. Oke, bisa di next, Kak. Nah, ini. Lalu yang dibutuhkan dalam desain grafis itu apa ya? Apakah cuma sekedar gambar doang? Atau cuma menata-nata doang? Jadi, yang dibutuhkan yang pertama adalah yang namanya riset. Gitu, teman-teman. Riset, cari data. Poin ini itu butuh banget dalam pembuatan desain apapun. Jadi, kalau mau ngedesain sesuatu, ya banyak-banyakin riset. Kenapa? Karena riset ini membantu kita dalam proses brainstorming atau mencari ide. Contoh nih, ini kan baru menginjak bulan Ramadan ya, besok mungkin ya. Ada yang sekarang ini puasa, ada yang besok puasa gitu kan. Apa ya yang desainnya itu cocok sama bulan Ramadan? Nah, pasti kan kita kan harus mikir-mikir dulu kan, brainstorming dulu kan, cari ide. Nah, cari-cari idenya dari mana? Ya membutuhkan riset. Data juga bisa, referensi buat acuan desain gitu kan. Oke. Untuk Ramadan ini aku ambil referensi gambar berupa apa ya? Ketupat gitu ya. Terus masjid, terus apa lagi? Bocil yang pakai baju busana muslim gitu kan. Nah, ini juga termasuk riset, teman-teman. Riset ini bisa berupa referensi desain, pesan yang mau disampaikan itu apa aja, terus nanti tata letaknya itu gimana, sasarannya pun juga siapa gitu. Dan yang kedua itu ada kreativitas, teman-teman. Kalau bicara masalah kreativitas ya, kreativitas itu luas banget, teman-teman. Sangat luas. Dan semua orang itu pasti punya kreativitas masing-masing. Kreativitas ini bisa didapatkan dari kita sering-sering latihan. Eksplorasi gaya desain juga bisa, terus eksplorasi warna, gitu, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini ada yang namanya alat. Alat ini bener banget dibutuhin dalam dunia desain grafis. Karena kalau nggak ada alat, ya pakai apa kita untuk melampiaskan atau menyampaikan pesan kita gitu. Alat ini bisa berupa digital, juga bisa berupa manual, dan desain grafis itu fleksibel banget, teman-teman. Digital, manual juga bisa gitu. Alat digital ini bisa menggunakan software-software yang ada di PC juga ada, HP juga ada, kayak Photoshop, terus Adobe Illustrator, terus yang di HP itu sekarang apa ya? Fonto ya, Fonto buat desain tipografi itu pakai Fonto, terus PixArt juga ada, banyak banget. Apalagi kan sekarang dunia modern ya banyak banget membantu kita desain apapun gitu. Sedangkan ini yang alat manual, yang tradisional, pastinya ya menggunakan cat, kuas, palet, terus apa lagi ya, pensil warna gitu kan. Emangnya kalau di zaman sekarang masih eksis ya pakai alat manual. Ada yang bisa bantu saya enggak? Yang masih eksis itu pakai alat manual apa aja? Desain-desain yang pakai alat-alat manual. Kalau sepintas sih sekarang jarang banget ya, tapi sebenarnya alat manual itu masih dibutuhkan loh dalam desain grafis. Contohnya mural. Mural ini masih sering banget masih sering ketemu, apalagi yang kita anak mahasiswa ya, mungkin lagi ngerjain tugas yang pengen estetik gitu kan ya. Pasti ke kafe gitu kan. Nah, kalau kita ke kafe kan pasti ketemu yang namanya mural-mural. Nah, mural ini dikerjakan secara manual, teman-teman. Gitu. Jadi jangan takut berkarya kalau sama kita, zaman sekarang udah pakai digital, sedangkan aku belum punya HP, belum punya laptop gitu kan. Kita pakai manual juga bisa gitu. Kita kuasai yang di manual gitu. Oke, next Kak. Oke, ini Pinterest. Pasti udah sering banget gak sih? Hampir seluruh anak-anak itu punya aplikasi ini. Ya nggak sih? Aplikasi buat cari-cari foto, cari-cari referensi, cari-cari gambar, pasti pakai website ini dan aplikasi ini. Website ini tuh
bener-bener apa ya, perlu banget buat kita yang anak desain gitu ya. Soalnya buat cari-cari referensi, buat cari-cari data, tinggal ketika Jasunto aku pengen referensi cover desain yang lagi hype-nya sekarang, ya ini muncul di sini, itu kita tinggal kita apa ya, collab-collabkan atau kita kombinasikan desain ini dengan desain ini gitu kan. Kita pakai website ini. Terus ada lagi website yang selain Pinterest, Instagram juga ada, tinggal search ada di situ hashtag desain cover, pasti muncul dah semuanya gitu. Jadi dunia internet itu gampang banget diakses teman-teman. Oke, next Kak. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya tadi, emangnya penting banget ya desain grafis itu? Penting banget nggak sih? Next Kak. Bisa di next. Nah, ini ada 2 gambar. Kita bandingkan 2 gambar ini. Kira-kira aku butuh interaksi nih dari teman-teman. Kira-kira kalian suka yang mana? Kanan atau kiri? Kanan, Kak. Kanan. Kanan. Kalau boleh tahu kenapa pilih yang kanan? Ada bisa aja, Mbak. Lebih menarik yang kanan karena banyak warna, lebih menarik. Kalau yang kiri emangnya kenapa? Karena itu juga ada gambar-gambarnya. Lebih hidup yang kanan, lebih eye-catching yang kanan. Yang kiri abstrak, yang kanan lebih menarik dan hidup. Oke, bener banget jawaban dari teman-teman. Kayaknya materi-materi dasar kita udah banyak yang dipahami oleh teman-teman ya. Jadi, pasti yang kanan kan, karena desainnya berwarna. Terus tadi katanya siapa tadi? Dea Salvia kalau nggak salah. Terus lebih hidup, terus kayak mengajar bahwa belajar itu menyenangkan gitu kan. Nah, sedangkan yang kiri itu polos kan. Meskipun ada gambar anak-anak yang lucu, tapi belum ada kesan enak dilihat kan, karena belum ditambahin warna, jadi kurang dapatlah pesannya. Next ya. Nah, mengenai buku nih, sebaiknya bagaimana ya cara ngedesain cover buku yang baik? Terus bagaimana ya biar buku kita itu dari desain covernya tuh bisa menarik perhatian gitu. Apa ya yang harus diperhatikan dalam desain cover buku? Nah, kali ini kita akan belajar ini nih. Cara ini juga bisa diterapkan di semua desain, teman-teman. Cover buku juga bisa, poster juga bisa, dan lain sebagainya. Next, Kak. Nah, ini yang pertama. Pastinya harus banget mengetahui isi buku. Harus mengetahui kontennya. Kita bisa mengetahui isi buku ya dari baca bukunya, atau gitu kalau kita ada penulisnya bisa diceritain penulisnya. Ini bukunya tentang apa sih, Kak? Isinya tuh secara ringkas apa deh buat riset kita gitu kan. Emangnya buat apa kalau harus tahu isinya? Ya pastinya untuk bahan riset kita gitu. Dari isi buku timbullah kita referensi desain atau bahan-bahan apa saja yang mau kita pakai untuk desainnya nanti gitu. Jadi yang perlu kita langkah pertama itu pasti mengetahui isi buku sebelum kita mendesain untuk bahan riset. Nah, yang kedua ini mengetahui target pembaca, teman-teman. Nah, cover buku yang akan kita desain ini itu untuk siapa? Apakah untuk anak-anak, apakah untuk teenager atau remaja, ataukah untuk orang dewasa, ataukah untuk umum gitu. Dari ketiga jenis target pembaca ini ada beberapa yang menjadi ciri khas tersendiri gitu. Contoh ya. Contoh target pembaca kita adalah anak-anak. Berarti buku yang identik dengan anak-anak ya apa? Banyak warna. Contoh yang tadi kayak buku bahasa Inggris itu banyak warna, terus ada gambar anak-anak yang lucu, terus desainnya juga lucu-lucu dan lain sebagainya. Kalau anak remaja gimana? Kalau anak remaja biasanya mengikuti zaman anak muda zaman sekarang gitu. Apalagi sekarang itu Wattpad ya, yang aplikasi buat kita baca-baca novel gitu kan. Itu kan covernya unik-unik. Desainnya juga kekinian, terus lebih ke flat design yang simple-simple gitu kan. Terus
tone warnanya juga ngikutin zaman. Sekarang zamannya tone-tone apa ya? Tone-tone estetik gitu ya. Kayak warna soft, terus warna-warna earth tone lah, terus warna-warna retro gitulah istilahnya zaman sekarang gitu kan. Terus identik dengan hal-hal yang romance teman-teman. Anak remaja tuh mesti zaman-zaman apa ya, labil, suka-suka cinta-cinta gitulah. Terus beda lagi nih kalau target bacanya adalah orang-orang dewasa. Biasanya lebih minimalis, terus fontnya tegas, font tipografinya juga tegas gitu kan. Terus sedikit ilustrasi, simple gitu kan, nggak neko-neko gitu kan. Terus pakai cuma satu warna doang, ya warna biru ya warna biru doang gitu kan. Next Kak. Nah, ini contoh buku anak. Ini saya ambil dari salah satu sahabat saya di kafe, namanya Mas Ahmad Akbar Romatullah. Judulnya Indonesia Ciamik Tanpa Sampah Plastik. Jadi ini karya buku anak karya dari Mas Akbar. Ini ada Instagramnya akbar.__. Kalian bisa search di situ. Itu karyanya keren-keren banget. Dia identik dengan goresan yang bertekstur ilustrasinya gitu. Terus yang kanan ini ada salah satu mahasiswa ITS. Ya, selalu teman saya juga. Ini _AFD. Ini tentang pahlawan bumi. Ini kan dari dua contoh ini kan kelihatan banget kan. Oh, bukunya ini kelihatan banget kalau untuk anak-anak gitu kan. Anak-anak pasti suka karena ada gambar lucunya, ada warna-warna yang warna-warni, terus menarik banget. Terus font yang dipakai juga font-font yang luwes, mudah dibaca gitu kan. Next Kak. Nah, ini juga salah satu karya dari sahabat saya juga, Dandi Danu Astra. Dia kebetulan juga ikut di sini juga, Ahmad Dandi Danu. Ini buku karyanya dia dan juga kolaborasi dengan By Sindai dari Kak Cindy Nur Octavia. Ini judulnya 20. Ini sasarannya anak remaja teman-teman. Kelihatan banget kan? Tone warnanya juga anak zaman sekarang. Terus ini karakternya karakter anak-anak muda gitu kan. Yang memotivasi gitu kan. Terus yang kanan ini pastilah kita kenal banget kan buku ini dan bahkan udah difilmkan gitu kan, dan bestseller juga, judulnya Dilan, Dia Adalah Dilanku. Ini kan pasti tentang percintaan dengan teman-teman, halnya romance yang sangat disukai oleh anak remaja gitu. Saya pun nonton filmnya itu juga kayak aduh gimana gitu kan. Yang anak-anak jomblo jadi kayak rasa pengen gitu kan. Gitu. Ini kayak dari PD Baik. Lanjut Kak. Nah, ini kelihatan banget kan, tadi sasaran targetnya siapa? Pasti orang-orang remaja. Dan biasanya yang buku-buku yang simple-simple gini tuh sasarannya orang dewasa teman-teman. Nggak neko-neko. Buku yang terkenal ini, The Subtle of Art of Not Giving a Fuck. Ini pasti kan bestseller juga, dan banyak orang-orang punya buku ini. Terus yang kiri juga dari karya dari Sahari Wilan. Ini juga tentang wanita, tentang perjuangan seorang wanita gitu kan. Gitu. Tapi teman-teman, biasanya style buku orang dewasa itu terkadang juga bisa diterapkan untuk umum. Jadi tergantung bukunya. Kalau bukunya membahas tentang ilmu pengetahuan atau motivasi, ini kan sifatnya untuk umum. Remaja, dewasa juga bisa baca ini. Jadi bisa pakai gaya desain ini seperti ini, simple, tipografinya tegas, jelas, dan persuasif juga. Gitu. Contoh, buku apa ya? Buku tentang yoga. Yoga kan dalam bukunya kan kayak merepresentasikan ketenangan kan. Berarti bukunya ya nggak boleh banyak-banyak ilustrasi. Jadi desainnya yang simpel-simpel aja, yang bikin pesan kita tuh, oh buku ini tuh menenangkan gitu kan. Gitu. Bisa di next Kak. Nah, yang ketiga dan yang perlu diperhatikan adalah nuansa dan psikologi warna. Warna ini perlu banget diterapkan karena ada kesan atau memberi nuansa khusus agar pesan dari desain kita itu bisa nyampe ke orang lain dan dapat menambah minat baca juga. Contoh ini, ada warna merah. Artinya apa? Excitement, strength, love, energi gitu kan. Terus orange, confidence, percaya diri, sukses. Biasanya buku-buku yang motivasi, contoh yang buku-bukunya dari karyanya Ahmad Dandi tadi, itu kan kayak orang-orang kecoklatan kan. Nah ini kan bukunya tuh tentang kita tuh jangan takut percaya, kita tuh jangan takut percaya diri.
bahwa percaya diri penting banget. Terus bagaimana cara kita tuh untuk sukses gitu kan. Nah, inilah penting banget nuansa dan psikologi warna gitu untuk desain karya kita gitu. Untuk lebih menarik perhatian orang lain. Gitu. Mungkin teman-teman bisa pelajari dan diterapkan psikologi warna ini daripada desainnya, pada desainnya. Bisa di next, Kak. Nah, ini color wheel. Ini dasar banget dalam teori warna. Dengan ini kan kita bisa tahu perpaduan warna yang kita pakai nanti seperti apa. Terus perpaduan warna pada color wheel bisa digunakan pada kita, teman-teman. Contoh ini kan ada color primer atau warna primer, terus warna sekunder, warna tersier. Itu kita pelajari warna ini. Biar kombinasi warna yang kita inginkan itu dapat gitu. Next, Kak. Nah, ini ada rumus biar kita itu warnanya nggak jomplang gitu loh. Biar warnanya itu nggak tabrakan, biar warnanya nggak buluk gitu kan. Ini ada rumus, ada 6 ini. Sebenarnya banyak banget rumusnya. Ini saya ambil 6. Ada complementary, analogus, terus triadik, segitiga, split complementary, rectangular, kotak yang segi panjang, ada yang square gitu kan. Kalau kita pakai cara ini bisa mempermudah kita memadu-padankan warna gitu. Contoh warna merah, aku pakai cara perpaduan warna square. Berarti color palette yang bisa dipadu dan kontras dengan warna merah adalah biru, terus kuning, biru sedikit ke hijau, atau biru muda gitu kan. Oh ya, kalau mau eksplorasi warna lebih, kalian bisa cari di Pinterest atau web khusus yang menyediakan color palette. Di situ banyak banget color palette yang bagus dan estetik dan pastinya eye-catching, menarik perhatian. Bisa di next, Kak. Nah, yang keempat dan yang perlu diperhatiin adalah point of interest, teman-teman. Banyak banget desainer-desainer yang masih pemula gitu ya, termasuk saya juga, terkadang teledor kan ini point of interest, mana sih yang mau pengen ditonjolkan gitu. Point of interest ini bisa diartikan sebagai titik sorotnya atau titik ketertarikannya. Nah, gimana caranya? Bisa juga dengan cara menonjolkan salah satu objek, kemudian objek tersebut kontras dengan background-nya, lalu melayap atau menata objek ke tengah dan disoroti warnanya lebih terang. Contoh gambar ini kan gambar yang di samping kiri. Objek apa yang pertama kali Anda lihat? Bisa bantu jawab saya. Objek pertama apa yang sepintas pas lihat gambar ini? Kalau dari saya pribadi, yang pertama saya lihat itu judulnya pasti. Setelah itu anak kecilnya gitu. Jadi udah bisa nangkepkan arti point of interest-nya gitu. Sudah menonjolkan salah satu objeknya. Objek kontras dengan background juga dapat. Terus objeknya ditaruh di tengah juga dapat point of interest-nya gitu. Jadi enak banget dilihat. Terus bisa menarik perhatian orang juga. Bisa di next, Kak. Nah, nih white space. Ini sering banget disepelein sama teman-teman bahwa white space itu perlu banget, teman-teman. White space itu ruang kosong, ruang putih, ruang istirahat untuk mata. Next, Kak. Nah, seperti ini teman-teman. Di cover bukunya kan ada white space atau ruang kosong. Biar mata kita itu dapat beristirahat. Ini sering terjadi pada setiap desain, apalagi poster gitu ya. Sering banget gak pakai ini. Jadi hasilnya malah kayak rempek gitu kan. Rempek, gak ada objek yang mau ditonjolkan. Gitu kan. Nah, dari ini kita kan bisa tahu kalau white space itu bertujuan biar lebih enak dilihat dan mampu membantu objek yang mau ditonjolkan. Gitu. Next, Kak. Nah, yang keenam, ada pemilihan font. Ada yang tahu enggak font itu apa? Bisa bantu jawab saya, mungkin di kolom chat, mungkin font itu apa? Tulisannya, tipe dan penggayaan huruf, bentuk tulisan, gaya huruf, bener banget. Jadi, next, Kak. Jadi, font buat judul itu perlu banget ya, teman-teman.
Dan tiap font juga memiliki psikologi warna masing-masing. Contoh, buku cerita anak. Biasanya memakai foto yang melengkung dan nggak kaku. Kalau buku tentang horor gimana? Berarti fontnya agak ada das-das gitu kan, ada teksturnya gitu kan, ada tekstur yang rusak atau gitu, ada cakaran, bahkan ada kayak cipratan darah gitu kan. Dan perlu diperhatikan bahwa font yang kita gunakan buat judul harus banget mudah dibaca, teman-teman. Percuma pakai tulisan gandeng-gandeng, terus dibuat estetik, dibuat apa-apa lah, dibuat drama-drama gitu kan, dibuat graffiti gitu kan. Percuma nggak bisa dibaca kalau huruf A-nya malah kelihatan huruf U. Nah, ini makin mempersulit pembaca untuk baca desain kita. Alhasil orang-orang nggak mau lihat buku kita gitu kan. Dari penulisannya aja udah nggak jelas, apalagi isinya gitu kan. Dan sama satu hal lagi yang perlu diperhatiin teman-teman ya. Kalau dalam mendesain cukup menggunakan maksimal 2-3 lah jenis font saja. Jangan banyak-banyak. Dan tentukan satu jenis font yang mau dijadikan font paling utama gitu. Ini harus konsisten ya teman-teman dalam dunia desain yang akan kita kerjakan. Biar apa? Biar lebih enak kalau dibaca dan nggak berantakan, nggak semerawut. Jadi orang-orang yang pengen lihat desain kita itu tertarik gitu. Oh, desain itu tentang ini. Oh, judulnya ini, kelihatan banget kan, mudah dibaca gitu. Ini membantu banget buat pembaca biar lebih tertarik gitu sama buku kita, sama desain kita. Next, Kak. Nah, oh ya, ke website yang sebelumnya, Kak, yang website Google Font, yang slide sebelumnya. Nah, ini sering saya gunakan juga. Website ini tuh bisa kalian akses untuk mencari-cari font. Biasanya saya pakai ini Google Fonts karena gratis dan free komersil juga. Terus ada juga website yang menyediakan font-fontnya lebih banyak. Contohnya Davon itu kan, Davon kalau nggak salah. Terus apa lagi ya? Font Explorer gitu kan ada juga itu. Itu bisa kalian cari di internet. Itu menyediakan berbagai macam font, mau yang font buat anak-anak juga ada, font-font yang buat orang dewasa juga ada, font-font yang serif, sans serif dan sebagainya tuh lengkap banget di internet, banyak banget teman-teman. Kalau mau gratis juga ada, yang mau berbayar juga ada. Gitu. Next, Kak. Oke. Yang ketujuh selanjutnya adalah layout atau tata letak. Part ini mudah banget, tapi agak sering janggal sepele ya teman-teman. Ini aku ada 3 contoh, sebenarnya banyak banget referensi layout. Mungkin yang kotak dari gambar ini kan bisa diisi. Contoh, aku pengen warna pink ini bisa dibuat ruangan untuk memberi judul bukunya. Terus warna biru aku kasih ruangan untuk objek gambarnya. Terus yang warna kuning buat diisi untuk teks-teks kecil seperti penerbit, nama penulis, dan lain sebagainya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa cari di Pinterest juga banyak contoh-contoh layout buku atau gitu. Kalian cari-cari contoh-contoh buku, diambil layoutnya. Contoh yang kasih saya contoh tadi, buku-buku yang sesuai target pemasaran, target pembaca, itu kan ada kan contoh-contoh layout buku itu bisa kalian pakai. Tuh. Jadi di part ini tuh kita diberikan kebebasan mau ditaruh di mana, yang penting urut teman-teman. Terus dapat point of interest-nya, nggak berantakan dan enak banget dilihat. Biasanya kalau seumpama pembaca itu ya, pastikan yang dibaca awalnya judulnya, terus gambarnya, terus penerbitnya, penulisnya gitu kan, atau gitu judulnya, terus penulisnya siapa, gambar, terus penerbitnya. Next, Kak. Nah, ini yang terakhir adalah anatomi buku. Ini saya mengambil dari bahan ajar dosen tercinta saya, Bu Mas Nuna, dosen dari Desain Komunikasi Visual di UPN juga. Jadi buku itu ada struktur dan anatominya, teman-teman. Ada logo penerbit, judul utama, subjudul. Ini kalau subjudul itu bersifat opsional, kalau sama pengen ditambahin juga apa. Terus ada gambar, biar lebih tertarik aja. Ilustrasi juga bisa ditaruh di situ. Terus ada edisi ini opsional juga, ada yang pakai ada enggak. Terus nama penulis ini harus banget ada. Terus ada sinopsis ini biar pembaca itu tahu gitu loh, ringkasan buku kita tuh
tentang apa gitu kan. Dan kalau diedarkan dan diperjualbelikan biasanya ada barcode harga dan ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Jadi merupakan kode khusus gitu. Dan next Kak. Dan ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mungkin saya bisa kasih tunjuk ya. Portofolio saya yang pernah ada tugas bikin cover buku, bikin desain buku gitu. Mungkin dari pihak panitia bisa bantu saya tuh jadikan host untuk share screen portofolio saya. Saya mau menunjukkan karya yang dulu pernah saya bikin gitu, desain buku. Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Nah, ini tahap yang pertama ini kan tentang buku ilustrasi ya, teman-teman. Buku ilustrasi, buku yang sifatnya target yang saya pakai itu umum. Anak-anak juga bisa baca, terus edukasi. Ini kan tentang edukasi. Jadi anak-anak remaja juga bisa baca, terus orang-orang dewasa, jadi umum banget ini. Yang pertama karena ini buku ilustrasi ya, jadi saya gambar dulu sketsanya. Jadi kalau sama pengen desain, yang perlu kita lakukan itu sketsa, teman-teman. Sketsa, biar tahulah gambaran. Oh, kedepannya nanti bukunya jadinya seperti ini. Ini sketsanya. Jadi dari sini covernya, terus ini isi ceritanya, terus ini ceritanya gitu kan. Kalau udah sketsa, baru kita menuju yang detail-detail gitu kan. Nah, seperti ini. Ini jadinya. Ini belum ada penerbitnya karena belum saya edarkan ya, belum diedar. Ya, baik, mungkin untuk Tes. ada. Halo. Ya. Tadi maaf saya tadi keluar ya. Ini ada masalah di internet. Jadi ini, teman-teman. Ini setelah di sketsa, ini kan sketsanya. Udah saya sketsa semuanya. Terus ini udah saya bikin seperti ini. Ini covernya belum ada penerbit karena saya belum ada penerbitnya siapa gitu kan. Jadi masih kayak karya-karya yang suka-suka pengen saya buat. Itu aja sih. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Kak Mashuda, atas materi yang telah disampaikan, sangat menarik sekali ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat atau langsung raise hand. Oke, ini ada dua. Mungkin dipersilakan untuk Kak Maisel Reinhardt untuk open mic. Iya, halo Kak Putri, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa pakai virtual background karena nggak tahu kenapa error tadi tiba-tiba. Mungkin nanti akan saya coba lagi. Perkenalkan, nama saya Michael Reinhardt. Sekarang saya kuliah di salah satu kampus swasta Jogja. Izin bertanya pada narasumber tadi yang pertama tentang kreativitas. Jadi berbicara tentang kreativitas, pasti semua orang pernah berkreasi seperti itu. Tapi terkadang orang sedikit sulit gitu untuk berkreasi.
Mungkin pertanyaan saya, bagaimana ya cara kita mencari ide gitu untuk berkreasi biar lebih bisa dapat konsepnya gitu Kak. Karena kan kadang ide tidak bisa langsung selalu muncul Kak. Mungkin bisanya ide muncul pas kita di kamar mandi, mungkin seperti itu Kak. Memang sering juga bisa. Jelaskan menurut Kakak. Terima kasih. Ini bisa langsung dijawab ya? Apa ditanggung dulu? Gak apa-apa, terserah narasumber aja. Oke. Struggle ini tuh sering banget, bahkan saya juga mencari kreativitas itu susah banget kan. Dan sebelum saya masuk ke dunia desain itu susah banget gimana ya biar lebih kreatif gitu kan. Apa ya yang biar lebih out of the box gitu kan. Tadi sempat kan tersinggung mungkin ada yang pas lagi kamar mandi terus ada ide gitu kan. Nah, kalau biasanya saya tuh untuk mengumpulkan ide tuh sampai 1 hari pun bisa loh. 1 hari untuk mengumpulkan itu sampai lama itu juga pernah gitu kan. Kalau masalah kreativitas itu dapat dari mana saja juga bisa. Terus kita yang kita perhatiin itu tujuan kita kreativitas itu apa sih? Gitu kan. Contoh, aku lagi pengen desain storyboard gitu kan harus banyak untuk memunculkan kreativitasnya dari mana? Ya dari banyakin referensi story. Jadi aku nonton film yang genrenya ini, aku kumpulkan semua. Kira-kira part yang bagus mana ya? Part yang bagus mana? Kita banyakin referensi untuk membentuk kreativitas kita. Itu kalau udah kita seleksi, kita brainstorming, itu akan muncul, kreativitas kita akan muncul gitu. Kreativitas juga bisa didapat dari tanya teman. Contoh, aku mengumpulkan 3 anak temen nih, aku ajak diskusi. Teman-teman, aku suntuk banget, aku pengen ada ide lah dari kalian terpintas gitu kan. Coba munculkan apa yang terpintas dari pikiran kalian. Kalau sama aku bilang ayam gitu. Nah, pasti teman-teman pasti bakal jawab kan. Ayam itu berkaki, berekor, terus habis itu punya sayap, warna-warni. Pokoknya muncul semua dan itu dicatat semua yang muncul di lintas pikirannya teman-teman gitu. Ditulis semuanya. Nah, dari list semuanya itu kita seleksi mana ya yang cocok banget ya. Apa ya yang kira-kiranya out of the box. Apa ya yang kira-kira bisa lebih wow begitu kan. Oke, setelah dicatat semua kalimat-kalimat yang sepintas dari teman-teman kita itu kita ambil. Contoh kita ambil 5 gitu kan. Kita ambil 5 bahan ini. Nah, 5 bahan ini tuh buat bahan brainstorming kita. Buat bahan cari-cari referensi. Contoh, aku tadi dapat bersayap. Berarti sayap ini kita cari lagi di Pinterest. Sayap ini yang bagus mana ya? Aku ambil yang bagus. Terus kalau udah semuanya, kalau udah muncul referensinya semua, kita seleksi lagi. Kita seleksi lagi mana yang kira-kiranya kira-kira mana yang bagus banget gitu kan. Nah, dalam kita kalau kita mau desain teman-teman, jangan desain 1 doang. Minimal lah 2 gitulah buat perbandingan. Itu. Biasanya kalau semua di kuliah saja itu ya, itu bisa sampai bikin alternatif desain 10 gitu. Bisa bikin alternatif 5 desain gitu. Ya memang sekilas emang kuras banget di pikiran bikin desain 5 gitu kan. Dan ujungnya dipilih salah 1. Nah, tujuannya kenapa? Biar kita itu bikin alternatif yang banyak. Biar kita lebih eksplorasi sampai mana sih kreativitas kita gitu kan. Sampai notok sampai kita nggak bisa mikir apapun itu sampai mana gitu kan. Nah, dari 5 alternatif ini kita bisa tahu mana yang bagus. Kalau sama kita bingung ya, kalau sama kita bingung dan semuanya ini bagus-bagus semua gitu kan ya. Kita bisa tanya ke teman-teman, kita bikin survei. Teman-teman, aku ada 5 desain. Kira-kira mana yang paling bagus ya? Gitu ya. Kira-kira mana yang lebih eye-catching? Kira-kira mana yang lebih cocok sama sasaran kita gitu. Kalau udah terkumpul semua surveinya terus kalian pilih 1. Nah, kalau sama
ada yang draw, ada yang dua alternatif ini terpilih. Nah, ini sesuai dengan hati kalian. Dipikir-pikir lagi mana yang paling bagus ya, gitu. Itu teman-teman. Itu semoga bisa menjawab. Jadi kreativitas itu bisa didapat dari manapun. Dari tanya juga bisa, dari referensi Pinterest juga bisa gitu. Semoga bisa menjawab. Makasih Michael atas pertanyaannya. Bagaimana Michael? Mungkin izin menanggapi ya Mas. Udah. Iya. Nah, jadi ya betul. Saya setuju dengan Mas Huda karena ide itu bisa muncul di mana saja. Kalau misalnya kita pas menung tiba-tiba terpuncul ide, terus kayak kita lagi jalan-jalan melihat sesuatu kayak ada bangunan gitu, kita termuncul ide. Bahkan nggak perlu yang kayak gitu. Kita nanya temen aja kita bisa dapat ide yang kata Mas tadi. Kita tanya temen, gimana ya kalau misalnya kita mau buat apa misalnya mau buat contohnya mau buat judul skripsi gitu tentang tanaman gitu. Mungkin mereka bisa kasih rekomendasi juga gitu. Saya sangat setuju gitu. Terus mungkin karena saya pribadi jarang mengeksplor diri saya sendiri, makanya saya jarang dapat ide gitu. Karena kan terkadang kayak apa ya ide saya gitu. Misalnya nggak dapat selama sejam atau 2 jam, langsung kayak ya udahlah besok aja lagi, belum ada dapat ide gitu. Karena ngestak di situ-situ aja gitu. Mungkin kalau saya mengeksplor diri saya lebih lagi, saya mungkin bisa mendapat banyak ide untuk berkreativitas nantinya. Terima kasih Mas Huda, sukses selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih untuk Kak Michelle atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Kak Alif, boleh langsung on mic. Halo Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak sebelumnya? Kurang keras, Kak. Tes. Sudah. Halo Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, Alif terdengar. Baik. Saya izin tanya ke adanya bias pribadi. Ya, sudah ya? Baik. Kesalahan desain adanya bias pribadi, baik bias ide, kepercayaan, dan lain-lain dari si pembuat desainnya. Mengurangi bias-bias tersebut dalam desain agar desain yang dituangkan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Apakah sebagai pembuat desain harus posisi netral atau mengesampingkan bias atau harus condong kepada pihak yang merekrut kita? Namun apabila pihak tersebut menyelewengkan aspek hukum dan moralitas dalam desain, bagaimana kita sebagai desainer dalam menyikapinya? Lalu, sebagian besar percaya akan mitos kedaerahan, akan simbol seperti warna, font, atau simbol apapun yang mengandung makna, seperti putih sebagai orang suku Dayak yang melambangkan kesucian iman seseorang. Sedangkan warna putih bagi sebagian orang Hindu di India misalnya melambangkan kemakmuran. Bagaimana cara kita dalam mengatasi perbedaan mitos-mitos kedaerahan tersebut yang akan dituangkan ke dalam desain yang akan kita buat, Kak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Saya bantu jawab ya. Jadi intinya pertanyaan itu bagaimana kalau sama tiap daerah itu psikologi warna dan arti warna itu berbeda-beda kan? Benar nggak sih, Alif? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Nah, contoh pas di India warna putih artinya kayak gini. Pas di Indonesia warna putih artinya kayak gini. Kembali lagi ke klien kita, karena urusan masalah desain itu kan untuk orang lain, untuk si klien. Jadi kalau sama udah dunia kerja itu desain itu ya menuruti apa kemauan yang mau minta kita desain itu. Contoh kita kan sebagai desain juga pinter-pinter gitu loh, pinter-pinter banyakin riset biar enggak terjadi kesalahpahaman. Contoh yang kemarin itu kan yang lagi viral logo halal itu kan krusial banget itu. Tiap orang kan juga pendapatnya beda-beda gitu kan. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Ini tantangan sih buat kita sebagai desainer gitu.
tiap daerah juga artinya beda-beda. Apalagi yang kemarin yang logo halal kan untuk merepresentasikan Indonesia itu dengan logo wayang. Ya nggak salah juga karena wayang juga tergolong Indonesia. Tapi apakah wayang itu juga termasuk dari suku lain gitu kan? Kalau dibilang secara universal, secara umum, secara dunia gitu kan, wayang, oh ini Indonesia gitu kan. Kalau sama pakai suku adat Toraja gitu ya, oh ini Indonesia, pasti kan ini kan juga tergolong Indonesia gitu kan. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang tahu banyak hal tentang Indonesia, pasti banyak berbagai pendapat gitu kan. Jadi kalau seumpama masalah beda persepsi itu wajar banget dalam dunia desain, karena kita kan sebelum desain itu pasti punya filosofinya masing-masing gitu. Contoh dalam desain logo, kita kan ada yang namanya GSM, Grafik Standar Manual. Logo itu juga ada warna juga. Nah, di dalam logo itu kita menuliskan filosofinya biar orang-orang tahu. Contoh logo Gojek. Logo Gojek itu kan warna hijau ya, warna hijau. Nah, mungkin kalau dari persepsi saya warna hijau ya warna apa? Warna-warna tentang alam gitu kan. Tapi beda lagi kalau filosofi yang didesain sama Gojek itu hijaunya itu artinya tentang apa bebas berkendara gitu kan. Nah, itu kita punya apa ya? Kita punya bahan sendiri gitu loh. Biar orang-orang tahu, oh ternyata filosofinya udah dituliskan, udah dipatenkan dan udah diakui oleh desainernya sendiri gitu. Karena sifatnya desainer itu untuk klien, teman-teman. Jadi istilahnya klien kan rajanya kita gitu, raja kita aja harus melayani klien kita gitu. Beda lagi kalau masalah seni sama desain, teman-teman. Seni sama desain itu berbeda, teman-teman. Desain itu untuk orang lain, untuk kemauan orang lain, sedangkan seni itu untuk pribadi kita sendiri. Jadi karya kita, kalau saya sebagai seniman ya, kalau saya sebagai seniman, karya yang saya buat ya untuk saya sendiri, nggak boleh diganggu gugat. Sedangkan saya sebagai desainer, karya kita itu harus menuruti orang lain, harus menuruti klien kita. Gitu. Dari jawaban tersebut bisa dipahami, Kak Alif. Ya, sama-sama. Semoga membantu. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Alif sudah bertanya. Untuk selanjutnya, Kak Citra, bisa langsung on mic. Ya, Kak Citra. Oh, ini masih di mute katanya. Ya, loh, Kak. Apa masih belum bisa, Citra? Masih ke mute ini, katanya. Baik, mungkin kalau terkendala bisa langsung drop pertanyaan ke chat aja, Kak Citra. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, izin bertanya Kak, sebelumnya perkenalkan saya Joshua dari UKSB dan terima kasih kepada Kak Mas Huda untuk pemaparan materi yang diberikan. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengomersilkan karya kita kepada industri yang sesuai? Apakah Kakak ada saran atau tips sendiri? Yang kedua,
Kita kerap kali mendengar kata-kata ATM atau amati, tiru, dan amati. Namun saya justru ada pada beberapa kesempatan mendapatkan masukan bahwa hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Kalau dari pandangan kakak, apakah ATM bisa tergolong sebagai plagiarisme mengingat adanya tindakan meniru yang cenderung sebagai plagiat? Baik, untuk Kak Mas Huda bisa langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Joshua dari UKSW. Yang pertama, bagaimana cara kita mengkomersilkan karya kita kepada industri yang sesuai? Apakah kakak ada saran atau tips? Jujur saya belum pernah mengkomersilkan sebuah karya. Tapi intinya dari apa yang saya pelajari, mengkomersilkanku itu bentuknya kerjasama ya teman-teman. Ada lagi kalau sama industrinya itu udah besar, pasti ada punya desain grafisnya khusus gitu. Jadi kalau untuk seumpama kita mau mengkomersilkan karyanya, ya pasti kita udah gabung di industrinya gitu. Ada lisensi khusus gitu. Yang kedua, kita kerap kali mendengar kata-kata ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Namun saya justru pada beberapa kesempatan mendapatkan masukan bahwa hal tersebut merupakan tindakan plagiarisme. Kalau dari pandangan kakak, apakah ATM bisa tergolong sebagai plagiarisme mengingat adanya tindakan tiru cenderung sebagai plagiat? Ini teman-teman, ini sering banget menjadi tantangan dari seorang desainer. Saya juga melakukan ATM, tapi tidak melebihi 20% dari karya aslinya. Gitu. Contoh karya saya yang tadi, itu kan gabungan dari beberapa referensi. Gitu. Contoh, saya ambil anatominya, saya ambil gerakan posenya. Ini kan tidak lebih dari 20%, jadi nggak termasuk plagiarisme. Tapi kalau semua dari segi bentuk kepalanya, terus bentuk ilustrasinya juga sama, bentuk warnanya juga sama, terus teksturnya juga sama, terus digabung-gabung sama lain, terus teksturnya juga sama, ini baru termasuk plagiarisme, teman-teman. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan kalau desain logo itu apalagi desain logo ya, itu susah banget sih untuk mengamati dan tiru modifikasi. Soalnya kan logo kan banyak banget tuh. Apalagi yang kemarin lagi viral itu logo yang geprek bensu, tahu nggak? Geprek bensu sama geprek apa itu? Yang logonya sama dan foundernya juga yang desainnya juga beda kan? Tapi kelihatan sama kan? Nah, itu kan dari bentuk ayamnya juga sama, terus fontnya juga terlihat sama, terus namanya juga sama. Itu oke lah, anggapan dari desainnya itu termasuk amati tiru modifikasi. Tapi kalau dilihat secara sekilas itu termasuk modifikasi, teman-teman. Jadi kalau saran saya, ATM itu boleh, tapi jangan sampai lebih dari 30%, 20% gitu. Kalau semua lebih dari 50% ya terus kelihatan banget, oh ini karyanya ini, termasuk plagiarisme gitu. Terus ada kontrak sama MOU-nya. Kalau komersil ini ada bantuan jawabannya dari sahabat saya. Ada kontrak sama MOU-nya kalau komersil. Misal ada komisi dari klien, terus kemudian ingin diperbanyak sama dijual. Dari klien maupun dari kita ada kesepakatan seperti apa. Jadi ada ijab kabul antara klien dan desainer. Oh, ini menjawab yang nomor 1, teman. Kalau ada kontrak sama MOU-nya komersil, misal ada komisi dari klien terus kemudian ingin diperbanyak sama dijual. Dari klien maupun dari kita ada kesepakatannya seperti apa. Jadi ada ijab kabul antara klien dan desainer. Ini juga termasuk yang masalah plagiarisme, teman-teman. Ini juga ada kesepakatan juga sama klien kita. Itu jadi tantangan kita sebagai desainer ya jangan sampai terjadi hal-hal yang krusial gitulah, apalagi yang masalah plagiarisme itu dendanya gila banget, ada sampai 1 M gitu kan, itu bahaya banget, itu bisa diperhatiin. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Joshua atas pertanyaannya. Oke teman-teman, sesi tanya jawab telah berakhir.
Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar untuk antusiasnya. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Kak Huda, atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, saya akan menyimpulkan keseluruh terkaitan materi pada webinar kali ini. Desain grafis sangat sekali penting untuk di dunia usaha. Karena dengan adanya desain, suatu barang atau produk akan lebih terlihat menarik sehingga permintaan pasar pun akan lebih banyak. Dan juga desain grafis sangat berfungsi sebagai tempat untuk mengingatkan seseorang pada suatu barang. Salah satunya pada desain cover book ya. Pada kesempatan kali ini, desain ini mempromosikan sebuah desain buku yang memiliki ketertarikan. Nah, baik, sebelum saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Masuda, yang telah memberikan banyak informasi. Ya, terima kasih Dan kembali. saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Serta mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya baik disengaja maupun tidak. Saya Putri Kurniawati selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Putri karena telah memandu acara pemaparan materi sampai dengan sesi tanya jawab. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Huda karena telah memberikan materi yang super menarik dan juga insya Allah banyak mendatangkan manfaat bagi peserta webinar siang hari ini. Gimana teman-teman dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Huda tadi, kira-kira udah ada planning ke depannya untuk membuat konsep cover buku seperti apa yang akan teman-teman buat? Saya harap teman-teman udah punya planning itu sih ya, karena materinya mudah dipahami kan ya teman-teman. Saya lihat-lihat rautnya teman-teman ini sudah mulai bosan. Apa udah pada ngantuk nih? Soalnya jam-jam ngantuk ya, jam-jam tidur sore. Jangan ngantuk dulu ya teman-teman, jangan bosan karena masih banyak keseruan yang ada pada webinar kali ini. Ada yang tahu acara selanjutnya kita mau ngapain? Nah, jadi untuk sesi berikutnya adalah sesi kuis teman-teman. Kira-kira kuisnya tentang apa ya? Nah, untuk kuisnya sendiri, materi kuisnya itu yang sudah seperti disampaikan oleh Kak Huda sebelumnya, mungkin untuk teman-teman yang menyimak dari awal, pasti lebih mudah untuk menjawabnya. Dan juga untuk teman-teman diberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakan kuisnya. Nggak perlu waktu lama ya teman-teman, karena kuisnya ini sangat-sangat mudah kok. Kita akan mulai kuisnya pukul ini ya, jam 15.45. Teman-teman panitia bisa bantu share screen kuisnya. Nah, jadi kuisnya menggunakan Quizizz ya, teman-teman. Nah, tadi sudah ada panitia yang mengirimkan link. Untuk bergabung ke kuisnya, teman-teman bisa menekan link yang sudah dibagikan sebelumnya. Atau jika tidak memungkinkan bergabung melewati link yang telah dibagikan, teman-teman bisa bergabung dengan kuisnya melalui Google dengan searching keyword Quizizz. Nanti teman-teman klik join a game atau bergabung ke permainan. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan kode yang ada pada di layar itu. Begitu ya teman-teman. Mungkin masih ada yang dibingungkan tentang kuisnya.
atau ada yang berkendala bergabung, teman-teman bisa menyampaikan kendalanya di kolom chat ya, teman-teman. Dan juga dimohon untuk teman-teman menggunakan username, menggunakan nama asli ya, karena untuk mempermudah koordinasi penyerahan dari reward quiz-nya nanti. Terima kasih. Ayo teman-teman bisa segera join. Jangan sampai nggak join ya teman-teman, karena nanti akan ada reward untuk kuisnya. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Oke Kak, iya Angelin. Mana nih, kok belum pada join? Ayo ditunggu nih. Atau mungkin masih pada bingung atau gimana ini? Oh iya, ditunggu. Nggak apa-apa, login aja dulu, Kak. Ya, untuk teman-teman yang belum punya akun Quizizz, mungkin bisa login dulu atau mendaftarkan akunnya terlebih dahulu ya di Quizizz-nya. Oke, Kak Amelia ditunggu kok. Nggak apa-apa. Ayo kurang 3 menit lagi teman-teman masih ditunggu. Ternyata udah banyak yang join ya. Mungkin panitia yang share screen ini terkendala jaringan, jadi masih nge-lag. Udah ada 50-an yang join ya. Wah, banyak juga. Ayo yang belum segera join ya, teman-teman. Wah, udah ada 88 orang yang join nih. Ayo teman-teman, 2 menit lagi. Masih ditunggu kok. Saya boleh ikut Kak, Siapa Mbak. ya? Saya boleh ikut Kak ya. Boleh Kak, boleh. Tapi nanti apa sih Kak? Hampir 100 nih yang join, antusias banget ya kalau udah sesi kuis ini. Oke, kurang 1 menit lagi. Ayo teman-teman, buruan yang belum join nih.
Masih ada 100-an ya yang belum join. Atau jangan-jangan ketiduran nih yang belum join nih. Oke, udah pukul 15.45. Menit yang bertugas bisa dimulai kuisnya. Semangat teman-teman.
Oke, udah berakhir ya teman-teman untuk kuisnya. Wah, sengit banget persaingannya tadi saya lihat ya. Saling balap-membalap. Dan ternyata tadi ada Kak Anggi yang terakhir ada di posisi pertama. Halo, ada Kak Anggi nggak di sini? Kak Anggi bisa raise hand? Waduh, nanti ya kita ulang di lain kesempatan. Halo, ada Kak Angginya nggak nih? Kalau nggak ada, nggak dapat hadiah nih, Kak. Oh, ini dia Kak Anggi. Halo Kak Anggi, bisa unmute? Oh iya, Gimana nih Kak perasaannya menjadi pemenang kuisnya Kak? Senang nggak Kak? seneng banget, nggak nyangka bisa juara 1 dari 100 peserta tadi, 100 lebih. Kira-kira kuisnya menurut Kakak gampang-gampang atau susah? Tapi kayaknya gampang sih Kakak tadi menjawabnya benar semua. Gimana ya, lumayan gampang sih. Keren Kak Anggi. Mungkin Kak Anggi ada tanggapan lainnya? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Anggi telah menyampaikan tanggapannya tentang kuis ini. Panitia yang bertugas bisa bantu share screen. Jadi pemenang kuis webinar Creative Creation, tadi sudah jelas ya teman-teman siapa. Bisa di next, Kakak Panitia. Selamat kepada Kak Anggi sebagai pemenang kuis webinar Creative Creation tahun 2022. Nah, untuk rewardnya, Kakak bisa menghubungi Kak Nadia atau Kak Mila. Kontak personnya tertera di layar ya, Kak. Selamat sekali lagi untuk Kak Anggi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang challenge desain cover bukunya. Bisa di next, Kak. Nah, jadi di sini ada ketentuan dan syarat challenge-nya. Yang pertama yaitu challenge cover buku ini diperuntukkan khusus bagi peserta webinar Creative Creation. Lalu peserta challenge wajib mengikuti ID Creation 5.0 underscore. Lalu ketiga, challenge bersifat individu atau hanya terdiri dari satu orang. Keempat, tidak ada ketentuan tema dalam challenge desain cover buku ini. Jadi teman-teman bebas mau berkreasi bagaimana dengan cover bukunya. Selanjutnya ada desain cover buku tidak mengandung sara, bullying, dan pornografi. Lalu yang keenam, desain cover buku tersebut adalah karya asli dan bukan merupakan jiplakan dan belum pernah digunakan sebagai cover buku di tempat lain atau sedang diikutkan dalam lomba yang sejenis. Ketujuh, masing-masing peserta hanya boleh mengirimkan satu karya desain buku. Kedelapan, desain cover buku ini bisa dikumpulkan pada link yang akan diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Untuk panitia yang bertugas bisa mengirimkan linknya di chat Zoom atau nanti mungkin akan di-share di grup WhatsApp ya teman-teman. Selanjutnya, bisa di next, Kak.
Halo, slide-nya bisa di next. Itu 9 sebelumnya, Pak. Yang ke-9, format nama file diberi nama, lalu underscore, instansi atau organisasi. Lalu ke-10, jika di kemudian hari panitia menemukan adanya kecurangan dari peserta yang berkaitan dengan ketentuan challenge-nya, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta tersebut. Ke-11, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat ya, teman-teman. Lalu terakhir, pemenang challenge akan diumumkan pada tanggal 9 April 2022 di Instagram Creation 5.0 underscore, dan pemenang akan dihubungi melalui telepon atau WhatsApp. Nah, jika masih kebingungan tentang ketentuan dan syarat challenge-nya ini, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di layar, yaitu Kanadia ataupun Kak Bila ya, teman-teman. Bisa di next. Nah, untuk timeline-nya sendiri, di tanggal 2 sampai tanggal 7 April 2022, merupakan timeline pengumpulan karya. Lalu di babak penjurian ada pada tanggal 8 April 2022. Nah, untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 9 April 2022. Penyerahan hadiah akan diserahkan pada tanggal 10 April sampai dengan 15 April 2022. Untuk penghargaan dan hadiahnya merupakan uang tunai dengan total ratusan ribu rupiah hanya untuk satu pemenang ya teman-teman dengan desain terbaik. Jadi teman-teman bisa menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin untuk menjadi pemenang di challenge kali ini. Semangat teman-teman. Kak izin bertanya. Iya, silakan. Kalau untuk pengumpulan karyanya itu, linknya nanti diinformasikan di grup atau kita bikin story Instagram dan tag akun Instagram tersebut, Kak? Nanti akan dikasih link pengumpulannya sama panitia di grup WhatsApp-nya ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, sudah selesai kuis terus pemaparan materi. Sekarang mungkin teman-teman yang belum bisa on cam diharapkan untuk on cam ya teman-teman. Karena sebentar lagi akan diadakan sesi foto bersama dahulu. Dan juga tidak lupa saya ingatkan kembali agar tidak lupa mengisi link Gform yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom, karena link tersebut berguna sebagai presensi teman-teman pada kegiatan hari ini dan sebagai salah satu syarat untuk penerimaan sertifikat webinar ini. Teman-teman bisa bersiap-siap dulu untuk menyalakan kameranya untuk kegiatan sesi dokumentasi kali ini. Jangan lupa sambil absen ya teman-teman. Oke, aku rasa udah banyak yang on cam ya. Panitia yang bertugas sudah siapkan ya. Oke, saya bantu menghandle-nya ya. Untuk slide pertama, dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Sudah, panitia? Selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Sampai berapa slide ya, teman-teman? Ya.
Oke, untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Apakah sudah cukup, panitia? Halo, panitia. Oke, sepertinya sudah ya. Nah, untuk teman-teman, saya ingatkan sekali lagi untuk tidak lupa mengisi absensi, karena absensi tersebut berguna sebagai persyaratan untuk penerimaan sertifikat webinarnya nanti ya, teman-teman. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Huda atas waktu dan materinya yang sangat bermanfaat, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta webinar yang telah membantu dan mensukseskan acara webinar siang hari ini. Tidak lupa saya mengapresiasikan teman-teman panitia yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan webinar siang hari ini. Semoga melalui webinar ini kita semua mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang akan membawa dampak positif ke depannya. Baik teman-teman semuanya, saya Aida Yuramanul Falaha selaku pemandu acara webinar hari ini mewakili teman-teman panitia yang bertugas. Memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pamit undur diri. Burung pelikat, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.